Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga tanggal 5 Maret 2021. Sebelum mendengarkan renungan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami sapa dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan memimpin kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui renungan pagi ini. Sehingga melalui firman yang kami dengar, kami dimampukan untuk menghadapi segala cobaan dan ujian dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pagi ini didasarkan pada surat Yakobus 1 ayat 2-4 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 belum juga reda. Sekalipun program vaksinasi sudah dimulai, bukan berarti situasi sudah aman. Dimulai pada bulan Desember 2019, COVID-19 menyerang Cina, dan dalam waktu yang sangat singkat ia menyebar ke seluruh dunia, sehingga WHO menetapkannya sebagai pandemi yang mengancam seluruh dunia. Hampir semua negara kewalahan menghadapi serangan virus ini, termasuk negara-negara yang terkenal maju dalam bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, dan kesehatan, karena kecepatan penularannya, tingginya tingkat kematian, serta ketidaksiapan fasilitas kesehatan yang ada. Rumah sakit yang ada tidak sanggup menampung pasien yang terus berdatangan. Bahkan banyak tenaga medis dan dokter yang telah menjadi korban. Fasilitas pemakaman dan kremasi tidak lagi memadai, sehingga mayat bertumpuk karena tidak bisa diproses sesuai protokol yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan. Dalam kegamangan melihat semua ini, banyak orang termasuk orang Kristen mulai bertanya, di manakah Tuhan ketika pandemi COVID-19 terjadi? Kalau Tuhan baik, mengapa Dia mengizinkan semua ini terjadi? Dan pertanyaan semacam ini pun dibahas dalam diskusi-diskusi online, webinar, dan sebagainya. Diskusi-diskusi itu biasanya mengaitkan virus ini dengan dosa manusia dan kerusakan alam yang disebabkan oleh keserakahan manusia. Ketika kemudian orang mempertanyakan mengapa banyak orang baik, termasuk beberapa pendeta, juga menjadi korban, maka kesimpulan yang diberikan itu adalah rahasia dan kedaulatan Allah, atau Allah turut menangis bersama umatnya yang menderita, seakan-akan Tuhan telah kalah dan hanya bisa menangis, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara-saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan telah mengusik hati kita dan menguji kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Dia seperti halnya Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dan Tuhan telah menguji dengan memperhadapkan kita pada berbagai situasi, dimulai dari kehilangan kenyamanan saat PSBB diberlakukan. Itu merupakan wake up call dari Tuhan, agar kita tidak terlena pada keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup yang sedang menguasai dunia. Kemudian kita juga diuji dengan risiko terpapar COVID-19 yang dapat berujung pada kematian. Bahkan andai kata kita berhasil survive setelah terpapar COVID, kita masih berisiko mengalami dampak negatif jangka panjang akibat COVID ini pada kesehatan tubuh kita. Belum lagi dampak ekonomi yang ditimbulkan
karena berkurangnya penghasilan. Secara spiritual, kita juga diuji apakah selama tidak ada ibadah persekutuan yang biasanya kita lakukan di gereja, kita tetap setia mengikuti ibadah online yang diselenggarakan gereja-gereja setiap hari Minggu, tetap setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetap setia berdoa dan tetap setia memberikan persembahan. Juga kita diuji apakah selama masa pandemi ini kita masih memiliki kepedulian kepada sesama kita, atau kita sudah berubah menjadi seorang yang egosentris, yang hanya memikirkan keamanan dan kenyamanan diri kita sendiri. Demikianlah kita menghadapi begitu banyak ujian dalam masa pandemi ini. Menghadapi situasi yang demikian ini, marilah kita belajar dari nasihat yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2-4 tadi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan di atas mengajarkan kepada kita bagaimana kita tetap dapat berbahagia dalam masa sulit ini. Ujian iman akibat pandemi ini akan membawa kita semakin tekun mendengar suaranya dan mengikuti Dia, sehingga menghasilkan buah yang matang, yaitu karakter dan DNA Kristus. Kita pun akan semakin disempurnakan menjadi semakin serupa dengan Dia. Saudara-saudara, kebahagiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas bukanlah kebahagiaan yang akan diperoleh ketika kita sudah berhasil menang atas semua pencobaan dan ujian iman, melainkan kebahagiaan di dalam dan selama kita menjalani semua proses cobaan dan ujian tersebut. Mengapa? Sebab cobaan dan ujian akan selalu ada selama kita hidup di dunia ini, bahkan setelah pandemi ini berakhir. Sehingga yang harus kita ubah adalah cara pandang kita dalam menghadapi semua cobaan dan ujian ini. Berbahagia bukanlah sesuatu yang kita nanti-nantikan, sekalipun kita memang menantikan kebahagiaan yang sempurna pada hari kebangkitan kita kelak. Tetapi ia merupakan sesuatu yang harus kita wujudkan dan jalani dalam hidup ini. Sesulit apapun itu, sebagai orang yang percaya, yang menggantungkan seluruh hidupnya dalam iman kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka kita akan mengalami seluruh kebenaran dari firman tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjalani hidup yang penuh cobaan dan ujian ini dengan tetap berbahagia. Kami berdoa untuk hari ini, kiranya Tuhan menolong kami semua dalam segala aktivitas kami, baik kami yang beraktivitas di rumah maupun di luar rumah. Lindungi, kuatkan, dan berkati segala yang kami lakukan, sebab kami mau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati saudara-saudara.